Setelah serangan Ukraina terhadap markas Armada Laut Hitam BSF, tibalah waktunya untuk menyerang pusat pengambilan keputusan di Kiev. Staf Umum, Kementerian Pertahanan dan Pemerintahan Vladimir Zelensky. Demikian pernyataan mantan Komandan Armada Laut Hitam, Laksamana Vladimir Komoyedov, mengatakan kepada kantor berita Rusia RIA Novosti. Sudah waktunya untuk menyerang pusat pengambilan keputusan di Kiev. Kementerian Pertahanan, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Terakhir, Bankovaya, kata Komoyedov, tanggal 23 September. Pada saat yang sama, mantan Komandan Armada Laut Hitam 1998 hingga 2002 secara khusus menekankan bahwa mengingat meningkatnya frekuensi serangan terhadap Crimea, perlu untuk meningkatkan jumlah cara untuk memukul mundur serangan udara. Penting untuk mencadangkan aset pertahanan udara, membaginya menjadi beberapa sektor, dan melindungi pusat kendali dan komunikasi utama di Sevastopol dan di Semenanjung secara keseluruhan, kata Laksamana tersebut. Pada hari Jumat, Kiev melancarkan serangan rudal ke Sevastopol. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 5 rudal, bangunan bersejarah markas Armada Laut Hitam rusak, dan 1 prajurit hilang, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan. Sementara versi militer Ukraina, setidaknya 9 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka akibat serangan Ukraina terhadap markas Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol tanggal 22 September. Demikian dilansir Kepala Intelijen Militer Ukraina Kirilo Budanov dilansir outlet berita Voice of America. Para jenderal Rusia termasuk di antara korban jiwa. Di antara yang terluka adalah komandan kelompok itu, Kolonel Jenderal Alexander Romanchuk, dalam kondisi sangat serius, kata Budanov. Kepala Staf, Letnan Jenderal Oleg Sekov, tidak sadarkan diri. Jumlah prajurit reguler yang terluka yang bukan pegawai markas masih diidentifikasi. Ini adalah personel militer yang sedang bertugas, keamanan, dan sebagainya. Mereka tidak termasuk dalam daftar yang saya umumkan. Alexander Romanchuk adalah komandan pasukan Rusia di wilayah Zaporizhia, dan dipromosikan menjadi kolonel jenderal pada tahun 2023. Letnan Jenderal Oleg Sekov adalah komandan Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-200, bagian dari pesisir pasukan Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Budanov tidak membenarkan dugaan kematian Komandan Armada Laut Hitam Federasi Rusia, Laksamana Viktor Sokolov. Informasi terkini mengenai kondisinya belum diketahui. Meskipun terdapat laporan sebelumnya bahwa Ukraina menggunakan rudal jarak jauh Storm Shadow dalam serangan tersebut, Budanov menolak untuk mengonfirmasi bahwa rudal buatan Inggris digunakan dalam serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa serangan rudal Ukraina terhadap Sevastopol di Crimea merusak gedung markas besar Armada Laut Hitam Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, seorang prajurit Rusia hilang setelah serangan tersebut. Pertahanan udara Rusia mengklaim menembak jatuh 5 rudal di atas Sevastopol, tambahnya. Dari rekaman video amatir yang ramai beredar, markas besar Armada Laut Hitam terkena lebih dari 1 rudal Ukraina. Beberapa jam kemudian, Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina mengonfirmasi serangan rudal tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Komandan Angkatan Udara Ukraina Mykola Oleschuk mempublikasikan video yang menunjukkan dampak serangan rudal tersebut dan berterima kasih kepada pilot Ukraina. Ketua Komite Pertahanan, Wakil Duma Negara dan mantan Komandan Armada Laut Hitam Vladimir Komoyedov, setelah serangan terhadap markas besar Armada Laut Hitam, waktunya telah tiba untuk menyerang gedung staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina di Kiev dan pemerintahan Zelensky. Awak senjata Brigade Artileri ke-30 Rusia menghancurkan senjata self-propelled Akatsia Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Novoukrainka. Baru-baru ini, ABR ke-30 menghancurkan lebih dari 1 unit peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan lebih dari selusin tenaga dari Brigade Infanteri ke-35 selama pertahanan Novomayorsky. Sekarang, seperti yang Anda lihat, senjata brigade tidak memberikan istirahat kepada musuh bahkan di luar Prechistovka,
Demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Militer Rusia cuplikan pekerjaan tempur kru artileri Mesta B dari kelompok pasukan Dnieper menetralkan musuh arah Kherson. Selama pertarungan kontra Batrai, pasukan artileri menghancurkan senjata dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Serangan artileri Mesta B dipandu drone pengintai, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. 2A65 Mesta B memiliki jangkauan maksimum 24,7 km dengan amunisi standar dan 28,5 km dengan selongsong peluru dasar. 2A65 adalah senjata berat yang biasanya ditarik oleh truk berukuran 6x65 ton. Dalam dinas Soviet, Ural 4320 digunakan. Saat ini truk KAM AZ-6530 8x8 juga digunakan. Наведен, заряжен! Заряд полный. Зарядись. Выстрел! Кто на связи? Где же он и будет передавать? Наблюдаю группу техники в районе цель 204. Могу скорректировать. Навести плановую цель 204. По готовности доложить. Волга, Ядон. Наблюдению по разрыву. Север 50, восток 45.